Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam kelas 10 ya. Adapun dalam kegiatan ini kita nanti akan membahas tentang busana muslim. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa dengan harapan agar apa saja yang nanti kita akan bahas dan makna-makna yang terkandung di dalamnya bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjalankan syariat-syariat agama Allah dan sebagaimana yang juga dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita pun termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat agama Allah dan berharap mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya Pak Nur berharap anak-anak untuk menyiapkan buku catatan yang nantinya bisa mencatat beberapa poin penting yang ada di dalamnya. Kemudian nanti di akhir Pak Nur berharap anak-anak semua memoto hasil catatannya itu dan juga foto diri kalian pada saat menyimak materi ini dan kemudian dikirim ke tugas kelas yang ada di Google Classroom. Mari kita sama-sama memulai materi kita dengan memahami tentang dua istilah yang mungkin masih perlu pemahaman lebih lanjut, yaitu mahram dan muhrim. Nah, di sana Pak Nur mencantumkan arti singkat dari kata mahram, yaitu orang yang haram dinikahi karena faktor hubungan darah atau karena faktor hubungan persaudaraan. Nah, siapa saja di antara mereka, yaitu yang pertama adalah kakek atau nenek, ya, orang tua dari ayah atau ibu kita. Mereka adalah mahram yang pertama. Yang kedua adalah ayah atau ibu kita, ayah ibu kandung atau ibu sesusuan, ya. Jadi ayah kandung kita dan juga ibu yang melahirkan kita atau ibu yang pernah menyusui kita. Walaupun kita tidak lahir dari rahim beliau, akan tetapi kalau jika beliau pernah menyusui kita, maka kita pun menjadi mahram terhadapnya. Anak-anak daripada ibu sesusuan itu juga termasuk mahram buat kita. Ya. Nah, demikian pembahasan tentang mahram ini yang nantinya akan bisa secara detail kita akan mempelajarinya pada saat kelas 12. Selanjutnya yang ketiga adalah paman atau bibi. Siapa itu paman atau bibi? Yaitu saudara dari ayah atau ibu kita. Ayah punya kakak, ayah punya adik, maka mereka lah paman dan bibi kita. Ibu punya kakak, ibu punya adik, mereka lah yang menjadi atau tante kita. Nah, mereka lah yang termasuk mahram yang ketiga. Kemudian ada kakak atau adik sekandung kita, atau kalau diperluas kakak atau adik sesusuan kita. Ya, lebih lanjut nanti akan Pak Nur jelaskan pada kelas 12. Kemudian ada anak daripada kakak atau anak daripada adik atau dikenal dengan istilah keponakan. Ya, kemudian ada anak kandung. Kemudian ada juga cucu cicit ke bawah. Mereka semua adalah mahram. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek ke atas, ya. Kalau bahasa Jawa itu adalah mbah buyut. Mereka semua mahram ke atas. Ada juga mahram ke bawah, yaitu anak,
cucu, cicit, keponakan mereka juga adalah mahram ke bawah. Maka mereka lah orang yang diperbolehkan untuk melihat bagian-bagian tubuh kita yang diharamkan untuk dilihat kepada orang-orang selain mereka. Ya, adapun muhrim, yaitu ini cukup jauh maknanya. Sebenarnya adalah orang yang menggunakan pakaian untuk ibadah haji atau umroh. Jadi penyebutan kita selama ini mungkin kurang tepat. Yang benar adalah mahram, ya, saudara-saudara kita yang boleh kita cium tangannya mungkin karena faktor kekeluargaan, atau orang-orang yang mungkin bisa melihat mungkin rambut kita, ya, mungkin pergelangan tangan kita dan lain sebagainya, yaitu dari kalangan mahram. Siapa itu? Ya, 7 poin yang sudah Pak Nur sebutkan tadi. Kemudian kalau muhrim, nah ini maknanya cukup jauh. Nah, sampai di sini pembahasan tentang mahram dan muhrim. Bila mana anak-anak ingin tahu lebih lanjut tentang problematika masalah-masalah tentang mahram dan muhrim, bisa ditanyakan ke Pak Nur melalui chat WA atau line dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan tentang pengertian aurat. Jadi aurat itu hakikatnya adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar ara ya'iru auratan, ya, yang artinya adalah aib atau juga dimaknai cacat, bisa jadi malu, bisa jadi keburukan, yang mana semuanya itu diwajibkan oleh Allah untuk ditutupi. Ya. Kaitannya dengan bagian tubuh, yaitu bagian-bagian tubuh yang wajib untuk ditutupi. Sehingga arti secara istilah adalah sesuatu yang harus ditutupi dan memalukan untuk dilihat. Bahkan jika terlihat maka bisa mengakibatkan dosa atau bisa menjadikan seseorang itu berbuat maksiat dirinya sendiri, dan juga berpotensi membuat orang lain bermaksiat karena melihat aib, melihat aurat, atau melihat sesuatu yang sebenarnya wajib untuk ditutupi dari bagian anggota tubuh kita. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melihat bagian-bagian mana saja yang boleh dibuka, bagian-bagian saja yang tidak boleh dibuka. Hal ini tentunya tidak serta-merta merupakan analisis atau penemuan dari manusia belaka, akan tetapi hal ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Nah, ini adalah merupakan salah satu dalil, salah satu hujjah yang mewajibkan kita untuk senantiasa menurunkan pandangan mata kita, menahan pandangan mata kita, dan menjaga kemaluan kita daripada hal-hal yang maksiat, baik maksiat kepada Allah dan juga maksiat kepada sesama manusia. Kemudian perintah Allah terhadap wanita juga ada di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna
wa yahfazna furujahunna wa la yudnina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang, ya, ini ada kelanjutan, kepada orang-orang yang menjadi mahram atasnya, ya 7 tadi itu. Jadi kita diwajibkan untuk menutup aurat kita, menundukkan pandangan mata kita, dan menjaga kemaluan kita. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, ya, baik berupa perintah maupun larangan-larangan, ini pasti mengandung hikmah. Ada sebuah pelajaran penting yang harus difahami adanya, terlebih kepada hamba-hamba Allah yang hidup seperti kita ini di akhir zaman, ya, banyaknya kejahatan-kejahatan, ya, banyaknya kriminalitas, di mana semua itu tidak bisa serta-merta kita menyalahkan orang lain, ya, kecuali mungkin upaya kita adalah dengan introspeksi diri. Apakah kita sudah benar di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau bahkan kita malah menjadikan orang tersebut bisa melakukan kesalahan, perbuatan jahat itu karena sebab kita sendiri. Sehingga di dalam sebuah tayangan TV itu disebutkan kejahatan bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah. Nah, siapa tahu ada orang yang berniat jahat karena memang ada orang yang berbuat maksiat seperti berdosa karena maksiat mata, karena memang kita tidak memperhatikan aurat kita. Ya, dia dosa karena pandangan matanya, karena melihat aurat kita. Kemudian tidak hanya itu, mungkin ada gairah yang muncul, ada niat-niat jahat yang muncul karena adanya kesempatan daripada melihat hal-hal yang membuat dia bergairah. Maka hal ini adalah merupakan salah satu hal yang harus dihindari, ya, karena itu Islam sudah mewanti-wanti sejak awal agar kita senantiasa menutup aurat kita. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi, kita dicontohkan pada sebuah peristiwa yang pernah ditemui oleh putri daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang, ya, yang berpakaian tipis. Kemudian beliau berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, ya, artinya sudah balik, tidak boleh anggota tubuh itu terlihat kecuali ini dan ini." Ya, maksudnya ini dan ini. Pada saat itu Rasulullah memberikan isyarat, yaitu menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Semua harus ketutup, semua harus dilindungi bagian anggota tubuh kita itu dengan kain yang tidak transparan, yang tidak tipis, dan kemudian tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan. Inilah yang diperbolehkan untuk terlihat bagi kalangan wanita, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, secara detail mari kita perhatikan beberapa keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan aurat laki-laki.
Kalau aurat laki-laki jelas disebutkan antara pusat sampai 2 lutut. Ini pusat yang ada di perut kita itu adalah batas atas, dan batas bawahnya adalah 2 lutut kita. Selebihnya itu adalah anggota tubuh yang manakala terbuka maka tidak berdosa pelakunya yang membuka itu, dan juga tidak memiliki kewajiban untuk menutupnya. Atau bahkan kalau dengan kata lain, dia melakukan sholat dengan hanya menutupi auratnya antara pusat sampai 2 lutut, secara fikih, secara aturan syariat sah sholatnya. Akan tetapi itu dalam kondisi yang tertentu, ya mungkin pada saat tidak menemukan baju kecuali baju yang ada itu, ya mungkin akibat gempa bumi, mungkin kena bencana longsor dan lain sebagainya, kecuali hanya pakaian itu, maka boleh dan sah sholatnya. Akan tetapi kalau hanya dibuat main-main, hanya sekedar pensahan saja, maka ini kurang elok. Walaupun tetap sah, akan tetapi kurang elok dipandang dari sisi norma kesopanannya. Masa bertemu dengan tamu kita pakaian yang indah, yang bagus, ya, kita jalan-jalan mungkin ke mall atau acara perkawinan, kita pakai busana yang lengkap, yang bagus, akan tapi ketika berjumpa dengan Allah, masa iya kita hanya menggunakan pakaian yang sedemikian rupa. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun sudah mencontohkan, manakala kita sedang sholat maka gunakanlah pakaian-pakaian yang terindah, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha indah. Tunjukkan rasa syukur kita dengan menggunakan pakaian-pakaian yang indah yang kita miliki. Nah, demikian tata cara adab sopan santun kalau kita sedang melaksanakan sholat. Adapun dilihat dari sisi sah atau tidaknya, maka secara fikih, secara hukum agama sah. Kemudian ini adalah salah satu dasar hukumnya, yaitu ketika Rasulullah SAW menjumpai salah satu sahabatnya yang bernama Ma'mar, maka beliau melihat kedua pahanya Ma'mar ini terlihat atau terbuka. Kemudian beliau pun memberikan nasihat, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu adalah merupakan bagian dari auratnya. Paha adalah bagian anggota tubuh di atas lutut, maka itu adalah aurat. Nah, wallahu a'lam, dengan kondisi yang ada sekarang ini, ada pakaian yang sudah benar-benar malah dilubangi pahanya, disobek-sobek celananya dan lain sebagainya. Allah ya, ini jangan sampai terjadi. Kalau sampai Pak Nur melihat yang semacam itu, mungkin Pak Nur akan segera ambil sarung dan Pak Nur tutupi sarung pakaiannya itu. Ya, tidak boleh. Boleh pada saat kita berada di tempat yang tertutup. Ya. Adapun di tempat yang terbuka, apalagi sampai dilihat banyak orang, maka itu tidak boleh. Apa itu tidak boleh? Haram. Apa itu haram? Ya dosa. Apa itu dosa? Ya dengan keadilan Allah nanti dosa itu nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, Allah akan menunjukkan maha adilnya, yang rajin beribadah banyak pahalanya akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau ada hambanya yang berbuat dosa, maka keadilan Allah juga akan ditegakkan. Ya, naudzubillahi min dzalik, kalau seandainya ada di antara kita semua ya nantinya akan mendapatkan murka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah salah satu hal yang wajib Pak Nur sampaikan agar anak-anak sekalian bisa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita pun akan mendapatkan pakaian-pakaian kebesaran
yang agung, yang mewah, yang megah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai bentuk rasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pakai saja. Pakai pakaian-pakaian itu. Kalau seandainya sudah mulai jelek, ya, sudah mulai kusam, maka Allah akan memberikan nikmatnya yang lain. Insya Allah akan bisa membeli pakaian yang lainnya. Jangan takut rusak. Ya, tunjukkan kepada orang tua, Pak, Bu, nih, pakaiannya sudah mulai kekecilan, mungkin sudah mulai kusam warnanya, insya Allah akan dibelikan. Nah, jangan sampai disobek-sobek kayak gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu keterangan dari syarat-syarat pakaian bagi seorang muslim sesuai dengan syariat agama Allah, ya. Yang pertama yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oh, ini muslimah, ya, agak ketutup sedikit. Jadi syarat-syarat pakaian muslimah sesuai syariat yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana kisahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bagaimanapun keadaannya, jika di luar rumah atau di luar tempat, di luar rumah kita yang banyak orang lalu lalang, mungkin banyak orang-orang yang bukan mahram kita, maka kita wajib menutup seluruh tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian pakaian itu sifatnya tidak tipis dan tidak transparan. Nah, ini kurang tidaknya ini, tidak tipis dan tidak transparan. Karena sesungguhnya pakaian yang tipis dan pakaian yang transparan atau pakaian yang poin selanjutnya ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya itu pada hakikatnya adalah seperti orang yang, ya, mohon maaf, orang yang tidak berbusana, orang yang bertelanjang, sehingga dia memperlihatkan lekuk tubuhnya transparan, tipis dan lain sebagainya. Itu berdosa. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi Allah sudah menciptakan kodrat laki-laki seperti ini, kodratnya wanita seperti apa. Jadi tidak boleh main terobos gitu saja. Ya, berbeda. Sekali lagi, berbeda laki-laki dengan perempuan itu. Ya. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak aktivitas sehingga mereka pakai celana, mungkin, ya, pakai celana sehingga bisa memudahkan aktivitasnya, apalagi orang tua yang bekerja di luar rumah. Maka perempuan apakah boleh pakai celana? Boleh, akan tapi celananya itu, ya, dengan 3 kriteria tadi itu, tidak tipis, tidak transparan, dan kemudian tidak ketat, ya. Kan ada celana-celana yang sangat anggun dipakai bagi seorang wanita muslimah, kan ada, dan banyak diperjualbelikan. Kemudian tidak mencolok warnanya, mungkin modelnya, sehingga bisa mengundang perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dari lawan jenisnya. Dan kemudian tidak menyerupai pakaian orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, seperti menggunakan atribut-atribut agama lain, ya, pada saat tanggal 25 Desember menggunakan atribut, ya, seperti itu. Pada saat mohon maaf ini Pak Nur harus menyampaikan, walaupun hal itu terkesan tidak patut didengar oleh orang lain, yaitu menggunakan kebaya pada saat purnama, pada saat hari-hari yang diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang lebih menjurus kepada pengkultusan agama lain. Nah, ini seolah-olah kita termasuk di dalamnya. Ya, sedikit ditutuplah, ditutup. Kalau seandainya diperkenankan menggunakan jilbab, contohnya ketika berada di sekolah, maka pakai jilbab. Ya, kalau tidak boleh, bagaimana? Ya, setidaknya sudah berikhtiar, sudah berusaha.
ada di antara anak-anak siswa muslimah ini sudah mulai mencoba untuk masuk bernegosiasi dan lain sebagainya, adapun masih belum diizinkan, ya ini adalah salah satu resiko ya anak-anak memilih sekolah negeri, di mana aturannya adalah dilarang menggunakan ya busana muslimah ya, tetapi dalam hati setidaknya ada pengingkaran, ada penolakan bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini adalah bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam ya. Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Usaha Pak Nur sudah cukup ya dari tahun ke tahun, namun ternyata ini adalah salah satu keputusan yang berlaku seluruh Bali, khususnya bagi sekolah negeri. Nah, mudah-mudahan pada satu waktu nanti ada perubahan sehingga anak-anak bisa menggunakan busana-busana muslimah pada saat menempuh pendidikan di sekolah ya. Dan yang kemudian poin yang selanjutnya adalah tidak bermake up mencolok ya. Seseorang boleh berdandan, boleh berhias, akan tetapi tidak perlu mencolok, apalagi seorang siswi ya, memakai make up, memakai lipstick. Pak Nur lihat sih tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi pada saat itu belum layak digunakan. Kapan layaknya? Ya nanti ketika berada di dalam rumah, memperindah diri untuk suami nanti. Ya, sabar dulu, tahan dulu. Belajar boleh, akan tetapi tidak perlu dipraktikkan sekarang. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh. Nah, pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat agama, yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Kalau telapak tangan tidak perlu dipertunjukkan ya disembunyikan saja ya, tidak lantas kemudian ditunjuk-tunjukkan begitu, seperlunya saja. Nah, coba anak-anak lihat, begitulah gambarannya. Kemudian juga kerudung atau jilbab itu diperintahkan untuk menutupi dadanya seperti yang ada di dalam gambar tersebut, sehingga tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini juga kalau seandainya nanti anak-anak mau menikah, maka pilihlah gaun-gaun atau pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat. Pak Nur pernah menikah ya, karena itu bisalah memberikan contoh pakaian yang selayaknya, sepantasnya digunakan oleh umat Islam, baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai wanita ya. Bukan malah ini kesempatan kita untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah, termahal, tetapi mengesampingkan nilai-nilai syariat agama. Nah, ini tidak boleh. Padahal menikah itu sekali seumur hidup, oleh karena itu harus sesuai dengan syariat agama. Syukur-syukur yang laki pakai songkok ya, yang perempuan, yang wanita memakai gaun yang anggun menutupi seluruh tubuhnya ya. Ini juga nggak kalah bagus dengan gaun-gaun yang ada sekarang yang terbuka itu ya. Kemudian nah, ini ada salah satu busana yang tidak sesuai dengan syariat agama. This is not hijab ya. Mereka memakai kerudung ya, tapi mereka masih mempertontonkan lekak-lekuk tubuhnya, walaupun semua anggota tubuhnya sudah tertutup oleh pakaian. Nah, this is not hijab. Kemudian, nah ini perbedaannya. Kalau orang yang menutup tubuhnya dengan pakaian sehingga tidak mempertontonkan lekak-lekuknya, tidak transparan, dan kemudian tidak tipis, maka itulah hijab, itulah busana muslimah. Tetapi kalau masih mempertontonkan, maka itu diistilahkan hanya membalut aurat saja ya. Nah, itu ada keterangannya ya. Kemudian nah ini dari masa ke masa
sehingga muncul pertanyaan, sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutup aurat? Nah, ini yang di atas ini yang sesuai dengan syariat. Kemudian ke bawahnya sudah mulai terdegradasi pakaian-pakaian itu, sehingga yang paling akhir itu adalah pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan. Kemudian ini era di zaman 1990-an itu para wanita banyak yang menutupi dirinya dengan pakaian-pakaian yang sangat sopan ya. Kemudian masuk ke era tahun 2000 mulai berkurang ya. Kemudian tahun 2012 bahkan sampai tahun 2020 sudah mulai seperti yang ada sekarang ini. Nah, banyak kita lihat wanita-wanita yang naik motor hanya karena takut ditilang sama polisi ya, pakaian yang di bawah hanya sampai paha, yang atas yang penting pakai kerudung. Nah, ini apa ini maksudnya ini? Ya, ini wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bukan dari kalangan kita umat Islam. Nah, anak-anak sampai di sini kiranya mungkin yang bisa Pak Nur sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bisa menambah wawasan kita, khususnya ketika kita berbusana, sehingga apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya dalam hal menutup aurat bisa kita indahkan, dan kemudian kita berharap dengan menjalankan perintah Allah menutup aurat ini bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Kalau sholat mungkin kita dapat pahala pada saat sholat. Kalau puasa kita akan mendapatkan pahala pada saat puasa. Namun pada saat kita beribadah yang pahalanya tiada henti-hentinya, yaitu apa? Pahala pada saat kita menutup aurat kita karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu akan terus mengalir dan menjadikan kita orang-orang yang berbobot nanti di akhirat, sehingga kita berharap kita ini termasuk orang-orang yang pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Nur sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.